Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Diana Feba. Saya kelas E semester 4 dari jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas fikih munakahat dan mawaris. Saya akan menyampaikan sedikit tentang syiko. Apa itu syiko? Secara bahasa, syiko artinya percekcokan, perselisihan, dan perpecahan. Dalam Undang-Undang tentang Peradilan Agama, Pasal 76 ayat 1, syiko adalah perselisihan antara suami dan istri secara tajam dan terus-menerus. Adapun definisi syiko yaitu perselisihan dalam rumah tangga antara suami dan istri yang disebabkan oleh kenusyusan istri atau suami yang berbuat nusyus. Dalil tentang syiko terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 35. Berdasarkan ayat tersebut, dalam mengatasi syiko diperlukannya hakam atau mediator. Tugas utama dari mediator itu yaitu untuk mendamaikan antara suami dan istri melalui jalur terbaik yang disepakati oleh semua pihak. Apabila mediator gagal, maka cara kedua yaitu melalui jalur pengadilan. Apabila jalur pengadilan masih gagal untuk mendamaikan keduanya, maka solusi terakhir dari itu adalah diadakannya perceraian. Syiko terbagi menjadi 3 tingkatan berdasarkan ringan dan beratnya. Yang pertama, syiko rendah, yang kedua, syiko menengah, dan yang ketiga adalah syiko tinggi. Yang pertama, syiko rendah. Dikatakan syiko rendah karena penyebab dari kasus ini adalah hal-hal yang sepele. Contohnya, istri malas untuk bangun pagi sehingga senantiasa suami membangunkannya secara kasar, dan istri sering mengabaikan perintah dari suami. Nah, pada tingkat rendah ini, syiko masih bisa diatasi secara damai tanpa harus adanya perceraian. Yang kedua yaitu syiko tingkat menengah. Dikatakan syiko tingkat menengah karena penyebabnya lebih daripada malas bangun pagi, yaitu salah satu pasangan telah melukai hati pasangannya atau hilangnya kepercayaan antara suami dan istri. Contohnya yaitu istri keluar rumah tanpa seizin suami. Untuk mengatasi syiko tingkat ini, maka diperlukannya juru damai atau mediator. Yang ketiga atau yang terakhir, yaitu syiko tingkat tinggi. Dikatakan syiko tingkat tinggi karena penyebabnya adalah perbuatan keji dan buruk. Contohnya, salah satu pasangan berzina dengan orang lain, di mana hal itu adalah dosa besar, sehingga syiko tingkat ini jalan keluar satu-satunya adalah perceraian. Dalam syiko tingkat ketiga, yaitu syiko tinggi, apakah masih bisa didamaikan? Tentu saja bisa, dengan catatan pelakunya melakukan taubat nasuha dan pasangannya memaafkan dosa besar yang telah dilakukannya. Salah satu metode atau cara mengatasi syiko adalah dengan mengangkat hakam. Hakam adalah mediator atau juru damai untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih. Karena pembahasan kita di sini adalah syiko, maka hakam bertugas untuk mendamaikan suami istri yang berkonflik. Hakam lebih baik berasal dari kedua belah pihak. Meskipun hakam ditentukan oleh pengadilan, tapi disunahkan hakam itu berasal dari pihak suami dan istri. Tentu saja dengan memenuhi kriteria-kriteria hakam. Kriteria-kriteria hakam diantaranya yaitu muslim, balik, berakal, laki-laki, merdeka, mempunyai wawasan yang luas, memahami ajaran Islam, adil, jujur, takwa, ikhlas, dan dianjurkan dari pihak suami dan istri. Undang-undang tentang syiko yang berakhir perceraian, yang pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 76. Kedua yaitu PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 22. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu KHI Pasal 134. Dari Undang-Undang syiko yang berakhir perceraian,
Pasal-pasalnya memperbolehkan terjadinya perceraian apabila terjadi syikok. Nah, tapi sebelum terjadinya perceraian, suami istri yang bertikai hendaknya mengangkat hakam untuk mendamaikan keduanya. Apabila hakam gagal, maka langkah perceraian boleh saja diambil. Nah, ulama yang rajih memperbolehkan adanya perceraian yang dilakukan oleh hakam. Tugas utama dari seorang hakam adalah mendamaikan suami dan istri. Apabila hakam gagal, maka hakam bisa memisahkan keduanya. Lantas, apakah hakam berhak untuk memisahkan kedua suami dan istri yang tidak ingin didamaikan? Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada juga yang mengatakan tidak boleh. Menurut sebagian ulama, kedua hakam boleh memisahkan antara suami dan istri yang telah gagal didamaikan dalam proses pendamaian. Tapi, pendapat ini juga ditolak oleh para ulama fikih lainnya, di mana mereka berpendapat bahwa hakam tidak bisa memisahkan antara suami dan istri. Kenapa perbedaan pendapat ini bisa terjadi? Jawabannya yaitu terletak pada posisi hakam itu sendiri. Lantas, pendapat mana yang lebih banyak diikuti? Pendapat yang lebih banyak diikuti yaitu pendapat yang pertama, karena dalam Quran Surah An-Nisa ayat 35, di situ disebutkan bahwa istilahnya itu adalah hakam, bukan wakil. Oleh karena itu, lebih banyak yang mengikuti pendapat yang pertama, meskipun pendapat yang kedua masih ada yang mengikuti. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.